Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Darmawati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Berikut akan saya tampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif melalui kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah maupun kelas ke guru-guru dan komunitas pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dalam sosialisasi implementasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SMA Negeri 1 Empang pada tanggal 11 November 2022. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sumbawa Darmawati MPD. Yang ketiga, diskusi atau tanya jawab yang akan dibuka dalam 3 termin. Berikutnya penutup. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai acaranya dengan pembukaan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Empang, Bapak Junaidi SPD MPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir dalam acara sosialisasi implementasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang mana dilaksanakan oleh guru penggerak SMA Tumpang. Oleh karena itu, pertama kita harus memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan sehingga acara sosialisasi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, secara umum perlu kami sampaikan bahwa di sini kita ditekankan oleh Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kita akan mengusung kurikulum Merdeka Belajar ini dengan prinsip Dinas Dikbud Provinsi akan melakukan 5P, dulu 4P. Jadi 5P itu profil, penampilan, pelayanan, prestasi, dan peran serta. Di mana para peran sertanya adalah kita Bapak Ibu guru ataupun sekolah ikut ambil bagian dalam satu dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB atau Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kecamatan. Mana contoh yang kita akan lakukan? Nanti guru ataupun pembina saya tugaskan ke posyandu masing-masing dengan satu siswa satu telur. Namanya pelaksanaan stunting di Sumbawa itu supaya berkurang. Nanti satu anak satu telur, kalau kita kumpulkan kita di SMA 800 orang, maka 800 telur berapa teri itu aspek ya. Nanti satu teri setiap ada namanya posyandu, maka kita akan terlibat membawa telur untuk yang stunting saja. Kalau di Sumbawa itu kebanyakan ibu-ibunya yang menyembunyikan dalam kainnya nanti dimakan sama bapaknya. Anaknya nggak makan,
karena kekurangan protein langsung bawah sehingga kecil, dia mulai kecil pendek. Jadi itu contoh stunting yang sudah lama Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Bapak Ibu nanti berbuat baik hati, kita bersedekah 1 guru 1 telur, maka kita akan tanyakan di mata posyandu itu yang mana kita akan berikan. Jadi itu arahan Bapak Kepala Dinas Provinsi NTB melalui Dikbud. Itu peran serta kita sekolah dengan dinas kesehatan. Yang kedua, peran serta kita dengan dinas PPAH. Ini masuk dalam kurikulum Merdeka nanti. Apa peran serta kita? Kita penghijauan di lingkungan sekolah maupun di kecamatan kita. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan melalui aksi nyata sosialisasi implementasi budaya positif ini yang dilaksanakan di lingkungan kelas maupun sekolah, ini kebanyakan kita budaya positif ini banyak sekali. Kadang saya baca WA itu, kalau ada lihat sampah di belakang, jangan Bapak Ibu teriak di WA, di apa. Itu kesalahan Bapak Ibu, bukan kesalahan kita. Kita semua yang salah. Jadi selalu berkoordinasi sehingga sekolah itu tanggung jawab kita sendiri. Maka dikembalikan kepada kurikulum Merdeka ini supaya kita merasa bekerja sama. Ibu Dar ini sudah pertama dia ikut untuk guru penggerak. Sehingga kita belum, nanti kalau Bapak Ibu pasti kenal. Sama dengan Ibu Dar dulu, Ibu Dar ini kan besar, dia sekarang udah kecil. Olah-olah jadi gadis yang baru. Dulu saya datang bisa masuk pintu 1. Sekarang sudah sama besar dengan Pak Samsul. Akibat bukan kesalahan dari kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu yang sama kami hormati, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh guru penggerak nanti ini dapat membawa kita menjadi lebih nyata untuk berkarya membudayakan yang positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara aksi nyata sosialisasi implementasi budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Empang, Bapak Junaidi, SPD MPD. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Selanjutnya, sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sumbawa, Ibu Darmawati ST MPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Empang, Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktu hadir hari ini. Terima kasih. Berikut saya akan melaksanakan aksi nyata sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu mensosialisasikan implementasi budaya positif di sekolah dan di kelas. Tentunya budaya positif ini sudah sering sekali kita lakukan. Mungkin ada sedikit yang tertinggal mungkin, atau mungkin kita nggak tahu itu seperti apa sebenarnya budaya positif, seperti apa yang diinginkan di Merdeka Belajar ini. Jadi itu yang akan kita sosialisasikan di sini di calon guru penggerak. Semoga dengan sosialisasi ini nanti ada beberapa teman-teman yang tergerak hatinya untuk ikut juga ke guru penggerak, ya. Karena guru penggerak ini adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah ini saya ambil materi dari eksplorasi konsep yang saya pelajari, yang sudah diajarkan oleh instruktur kami. Jadi saya ambil sebagai pemateri saya sendiri. Ini kompetensi yang ingin dicapai adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Jadi kunci di sini dari beberapa bulan saya ikut calon guru penggerak ini selalu kata aman dan nyaman selalu ada di situ. Jadi siswa harus selalu merasa aman dan nyaman, guru merasa aman dan nyaman, itu yang selalu didengung-dengungkan ke kita.
Terus guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kemarin di modul 1.3 kita sudah diajar membuat visi guru penggerak visi sekolah. Artinya visi sekolah itu harus benar-benar berpihak kepada murid. Visi yang dibuat harus berpihak kepada murid dengan tujuan akhir nanti tentunya agar murid merasa nyaman dan bahagia dalam belajar di sekolah. Kemudian capaian umum di sini, capaian umum yang kita ingin capai, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Selalu ada kata berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi ada kata disiplin positif di situ. Disiplin positif, kemudian profil pelajar Pancasila dan lingkungan positif, kemudian ada Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan kita sekarang menuju ke apa yang telah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada pertanyaan pemantik di sini yaitu setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Hukuman 3 di situ. Jadi di sini kita merefleksi diri kembali sebagai guru, apa setuju atau tidak setuju dari pertanyaan ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini semua sering kita lakukan tentunya ya. Jadi kita merefleksi diri sendiri lagi, apakah yang sudah kita lakukan itu benar-benar anak menjadi lebih disiplin atau tidak. Jadi di situ bisa dijawab sendiri dalam artinya setuju atau tidak setuju. Pasti dari ketiga tindakan ini ada yang pernah kita lakukan atau mungkin semua pernah kita lakukan. Topik kita hari ini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Semua dari materi ini sudah pernah kita lakukan, cuma mungkin kita tidak tahu apa namanya. Sering kita lakukan. Nanti kita lihat ya Pak untuk semua penjelasannya. Kita lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ice breaking sebenarnya kita lewati ice breaking-nya. Di sini ada kegiatan kepalan tangan. Ini untuk memahami tentang apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam ice breaking ini menandakan bahwa ada sesuatu yang kita genggam tidak akan kita lepas, tapi ada juga sesuatu yang kita lepas ke umum. Itu maksudnya ya. Jadi dalam kebajikan universal kita ada sesuatu yang kita pegang akan kita lepaskan. Mungkin itu sesuatu yang menjadi rahasia kita atau menjadi hal yang tidak perlu diketahui oleh siapapun. Ada juga yang pengetahuan yang kita dapat harus kita sebarkan ke teman-teman lain. Itu maksudnya. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol ya. Ini ilusi guru mengontrol murid. Kita kan mengontrol murid biasanya ya, mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering anak-anak kita buat bersalah di kelas, sering itu pasti sering kita lakukan. Misalnya dia melakukan kesalahan tanpa kita membuat dia merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Karena kita memahami bahwa semua penguatan positif bermanfaat bagi siswa, padahal itu ada kalanya itu menjatuhkan siswa.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini paling sering ya. Kita orang dewasa karena tidak suka dikritik oleh orang yang lebih kecil daripada kita. Itu. Kemudian ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita lakukan itu ya. Kemudian kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seharusnya kita berusaha memahami orang, bukan kita mencoba mengubah orang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering itu di siswa, perilaku buruk siswa kita anggap sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya yang harus sebagai terkontrol kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin siswa kita berperilaku buruk karena ada hal yang membuat siswa melakukan seperti itu. Itu yang harus kita cari sumber permasalahannya. Jadi bukan siswa bahwa dia berperilaku buruk, dia melakukan kesalahan, perilakunya buruk, jadi dia melakukan kesalahan, tidak seperti itu. Tapi kita menganggap bahwa semua perilaku siswa itu memiliki tujuan. Ada tujuan tersendiri yang ingin dia bangkitkan dari dalam dirinya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kontrolnya sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak. Sebaliknya lagi ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi harus ada kolaborasi, perbincangan secara bersama, baru ada hasil yang didapat dari pilihan-pilihan. Model berpikir menang dan kalah, bukannya, tapi yang benar adalah model berpikir menang-menang. Semua model berpikir itu menang. Oke, kita lihat disiplin positif. Tentunya sudah sering kita lakukan di sekolah kita, termasuk guru-guru yang mendisiplinkan siswa ya, yang bisa membuat siswa menjadi disiplin. Di sini kita sering memberi contoh ke siswa bagaimana disiplin positif itu dilaksanakan. Ini hanya sebuah teori aja yang akan menjadi acuan bagi kita. Teori kontrol atau teori pilihan yang diungkapkan oleh Dr. Julian Glaser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nanti makna disiplin di situ. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus punya pendapat seperti itu. Ini pendapat-pendapat yang harus kita taruh dalam hati kita bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi tentunya. Yang tadi ya, kemudian kebutuhan berbeda, membuat pandangan kita berbeda terhadap dunia karena kebutuhan kita berbeda, jadi tidak sama. Begitupun dengan siswa kita, dia memiliki pandangan yang berbeda terhadap dunia dengan kita, jadi dia memiliki kebutuhan yang berbeda. Apakah makna disiplin di sini? Apa makna disiplin sebenarnya? Jadi disiplin artinya belajar. Secara bahasa Latin dia berarti belajar. Kemudian disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin diri itu menggali potensi yang ada di dalam diri sendiri untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar ya? Jadi seperti itu. Disiplin dulu kita, kalau sesuatu yang kita terapkan kemudian mereka patuh, itu berarti dia disiplin menurut kita dalam bahasa kita sehari-hari. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita memberikan sesuatu ke anak-anak, misalnya kalian harus seperti ini, kalau anak tidak melaksanakan secara kontinu, berarti kita anggap dia tidak disiplin. Kita terbiasa seperti itu kan?
kita tidak menganggap dia tidak disiplin. Karena kita merasa tidak nyaman dengan apa yang telah kita berikan itu. Jelas kita tidak nyaman, kenapa dia tidak melakukan? Berarti ketidaknyamanan kita. Itu maksudnya. Padahal sebenarnya di saat anak-anak itu tidak melaksanakan apa yang kita perintahkan, bukan berarti dia melakukan kesalahan. Itu berarti ada hal yang membuat dia melakukan itu. Kemudian kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya di sini kebajikan universal, kebajikan itu berlaku untuk semua tanpa melihat perbedaan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi yang ingin kita capai adalah kita ingin menggali motivasi intrinsik yang ada dalam diri peserta didik. Peserta didik kita pasti memiliki motivasi dalam dirinya. Kadang mereka tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi keinginannya. Jadi itulah yang harus kita gali dalam diri peserta didik dengan nilai-nilai kebajikan itu nanti hubungkan dengan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan saat ini di Merdeka Belajar, yaitu kita harus sampai ke nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Itu yang ingin dicapai dalam pendidikan kita saat ini. Itu tadi untuk disiplinnya, disiplin positif. Kemudian yang kedua, karena ada nama tadi, yang kedua sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini yang menarik sepertinya. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal ya. Kalau internalnya menghargai diri sendiri. Jadi kita mungkin sering memberi penghargaan kepada siswa, benar kan? Misalnya dia juara, kita kasih hadiah. Mungkin dia dapat 100, saya pun sering di kelas kalau saya janjikan nanti kalau ulangannya dapat 100 saya kasih hadiah. Jadi seperti itu. Sebenarnya ternyata hal itu salah. Ternyata memberi hadiah ke anak itu salah. Karena itu adalah motivasi negatif sebenarnya, bukan motivasi positif. Dan anak-anak itu termotivasi dengan melihat hadiahnya, dengan melihat hadiah yang akan diberikan. Ya, dan karena motivasi ingin mendapatkan apa yang dicapai dari dalam dirinya, tapi untuk mendapatkan hadiah itu. Jadi lama-lama dia, di saat kita tidak memberinya hadiah, di saat kita tidak memberinya hadiah, mungkin kita luput tidak menjanjikan hadiah itu, dia akan marah mungkin. Mungkin kita lupa yang dapat tinggi saya kasih hadiah. Ternyata saat itu dia sudah dapat tinggi, kita kasih hadiah. Mungkin kita lupa, dia akan turun motivasinya. Itu namanya motivasi negatif. Merdeka, jadi kita ke Merdeka Belajar ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi itu yang harus dibangkitkan oleh siswa. Kenapa dia tadi hanya dianggap motivasi negatif? Karena dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri untuk memperoleh nilai yang bagus. Tuh. Kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu, atau meminta atau membujuk. Itu dorongan eksternal. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan tentang pemberian hadiah itu. Ini ya, penghargaan menurunkan kualitas. Itu ya, jadi kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi mungkin saja dia terobsesi dengan hadiah, melakukan segala hal, segala cara, itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi
mengurangi motivasi intrinsik. Jadi bukan karena motivasi dalam diri untuk penghargaan itu. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi itu maksudnya, karena kita menjanjikan hadiah berulang kali, berarti dia hanya mengejar hadiahnya saja. Jadi sudah benar mungkin ya, saya waktu pertemuan kemarin saya tanya bagaimana saya sering memberikan hadiah ke siswa, itu bisa dihindari katanya, karena itu adalah motivasi negatif. Tidak benar dilakukan seperti itu, berarti sudah benar tidak memberikan hadiah. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita dilarang memberi hukuman, tapi yang harus ada adalah konsekuensi. Apa perbedaannya? Hukuman itu adalah sesuatu tindakan yang kita lakukan sendiri. Kalau konsekuensi atas kesepakatan, konsekuensi dari tindakan yang tidak dilaksanakan. Kalau hukuman bukan berdasarkan perjanjian, langsung diberi misal bedanya di sini. Misalnya saat anak-anak tidak mengerjakan tugas, tidak ada perjanjian di awal, langsung diberi hukuman misalnya ya, apa seperti itu. Tapi kalau itu salah, misalnya kita bilang bersihkan ruangan kelas karena kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu, itu salah. Yang benar adalah sebelum kita melaksanakan ulangan kita bilang kalau tidak melaksanakan mengerjakan PR, nanti kita memberi hukuman membersihkan kelas dan tidak mengerjakan PR, setuju atau tidak? Nah, di saat anak-anak bilang ya Bu, setuju, berarti itu konsekuensi. Di situ bedanya ya. Dari konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati, sedangkan hukuman adalah tindakan dari kita sendiri. Jadi itu perbedaannya. Nanti kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit fisik maupun hati, anak membenci disiplin, lama-lama dia kemudian paksaan, merasa dipaksa dia melaksanakan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu akibat buruknya. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan mungkin karena kita mungkin menegurnya depan kelas itu merasa dipermalukan. Kemudian kalau konsekuensi nanti membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulusnya ada tanggapan nanti, mendorong anak mudah menyelesaikan diri, konsep dirinya menjadi lebih baik karena sudah berdasarkan konsekuensi. Anak kembali belajar untuk mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti di akhir ada langkahnya. Saya juga sudah melaksanakan kegiatan restitusi kemarin untuk siswa yang melakukan pelanggaran. Saya melakukan percobaan mengatasi permasalahan dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini bukan kita yang memberi siswa kamu begini-begini, tapi siswa sendiri yang menyebabkan. Misalnya dengan langkah awal kita harus membuat keyakinan kelas, namanya keyakinan kelas harus dibuat. Di saat siswa melanggar, kemarin kayak ada siswa yang tidak mengganti pakaian olahraga saat jam berikutnya jam saya masuk, harusnya diganti. Jadi kita selesaikan secara restitusi, itu maksudnya ya. Jadi mereka sadar sendiri, oh iya ibu saya salah karena seharusnya setelah olahraga saya berganti pakaian kembali sesuai dengan aturan di sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi pasti sudah sering kita lakukan. Saya yakin guru-guru di sini sering melakukan restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya restitusi bisa, misalnya guru BP memanggil siswa ke ruangannya, itu adalah proses restitusi. Itu proses restitusi sebenarnya. Walaupun itu saya bilang tadi tidak tahu apa yang dimaksud, tapi sebenarnya sudah pernah kita laksanakan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan siswa apa solusi yang dia inginkan. Jadi di sini istilahnya berpihak kepada murid, selalu
membuat peraturan harus selalu berdasarkan apa yang diinginkan oleh siswa, penawaran namanya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di saat siswa melakukan kesalahan pun kita anggap dia sedang mencari apa kebutuhan dasar yang ingin dia munculkan. Di dalam misalnya di sekolah kita, saat siswa mungkin dia butuh perhatian, mungkin dia butuh apa, jadi seperti itu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia sudah tidak malu kembali ke kelompoknya walaupun dia melakukan kesalahan. Itu restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Selama ini kita buat apa? Peraturan kelas, ya. Peraturan kelas. Sebenarnya bukan peraturan kelas yang harus kita buat, tapi keyakinan kelas. Di mana bedanya? Kalau peraturan kelas biasanya guru yang membuatnya. Ya enggak, peraturan kelas. Artinya dari arahan guru. Ini peraturan kelas yang harus kalian buat ini enggak. Kalau di keyakinan kelas berdasarkan masukan semua siswa, kita hanya sebagai pemandu. Guru hanya sebagai pemandu. Kemudian keyakinan kelas itu dipampang di setiap kelas. Dan disitulah aturan yang harus diterapkan di dalam kelas itu. Itulah yang harus diterapkan. Di saat dia melakukan pelanggaran, itulah yang harus diberikan restitusi berdasarkan keyakinan kelas yang dilanggar, sehingga dia kembali ke, oh iya, saya keyakinan kelas saya langgar yang ini. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh-contoh saja. Ini kayak peraturan. Ini peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dan itu peraturannya. Kemudian peraturan kelas, ini peraturan kelas paling dalam ya. Kemudian naik tingkatannya keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas nanti muncul lingkungan positif. Setelah lingkungan positif tentunya akan terbiasa dengan budaya positif. Jadi itu tahapannya. Makanya kita menghindari peraturan kelas, tapi kita menggunakan keyakinan kelas, dan sebaiknya di kelas-kelas ada ditaruh keyakinan kelas sebagai konsekuensi untuk peserta didik jika melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas. Jadi dia tahu, oh keyakinan kelas itu kita yang buat, kita yang tentukan. Jadi kalau kita melanggar, berarti kita melanggar apa yang telah kita buat sendiri. Jadi seperti itu. Merasa siswa lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah dia buat. Dia tidak merasa terpaksa melaksanakannya. Lain dengan kalau kita yang buat, itu kan ibu yang menentukan, kan? Gitu. Akan ada nada-nada seperti itu. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi yang saya maksud, bahwa di saat siswa kita melakukan pelanggaran, berarti ada kebutuhan dasar yang ingin dia munculkan. Ada yang ingin dia munculkan sebenarnya. Bukan semata-mata dia melakukan kesalahan. Dari situlah kita mengetahui apa yang dia ingin munculkan. Di sini kebutuhan dasar manusia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Kemudian ada bertahan hidup di sini juga, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pasti murid kita memiliki semua ini ya. Kalau kita misalnya ada murid kita yang melanggar, mungkin dia butuh kasih sayang, mungkin orang tuanya tidak ada, jadi dia butuh diperhatikan, dia mencari perhatian. Kemudian kalau di sini ada kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan dasar. Jadi ini yang harus kita lihat di siswa kita. Kebutuhan apa sebenarnya yang membuat dia melakukan kesalahan, melanggar budaya positif yang ada di sekolah, melanggar disiplin positif. Jadi itu yang ingin dimunculkan oleh peserta didik kita. Jadi tidak boleh menjudge siswa kita, kamu salah, kenapa? Jadi bukan seperti itu. Tapi mencari apa sebenarnya yang membuat dia melakukan itu. Itu tadi untuk kebutuhannya. Kemudian setelah kita tahu kebutuhan peserta didik, kita masuk ke posisi kontrol. Kita tanya ke diri kita masing-masing, selama ini saya berada di posisi kontrol mana sebagai guru?
Jadi ada 5 posisi kontrol di sini. Kita harus tahu di mana posisi saya selama ini sebagai guru. Di situ ada posisi kontrol sebagai guru, kita ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Mungkin bisa kita temui posisi kita di mana. Misal ini ya, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian sering ada kata-kata, kalau kamu tidak melakukannya, maka rasakan ini. Itu berarti kita sebagai penghukum. Jadi itu. Kemudian posisi kontrol mana yang terbaik? Kalau kemarin di saat saya disampaikan oleh fasilitator, instruktur juga, saya memilih posisi kontrol teman. Artinya saya baru mencapai level teman sepertinya. Dalam kan kita merefleksi diri ya. Saya selalu melakukan pendekatan dengan siswa, mungkin karena siswa kita anak SMA, jadi mungkin posisi teman sangat bagus. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah manajer. Paling bagus itu manajer. Jadi kita sudah bisa memberi keputusan yang baik untuk peserta didik kita sesuai dengan masukan dari mereka. Kalau saya masih mungkin pernah, kalau saya penghukum jarang, tidak pernah bisa dikata. Kalau membuat orang merasa bersalah juga saya tidak pernah. Artinya bagaimana membuat merasa bersalah, misalnya siswa melakukan kesalahan, kita menghadap dia di depan kelas, itu artinya membuat dia merasa bersalah sehingga menurunkan motivasi peserta didik. Jadi sebaiknya diharapkan ke depannya guru berada pada posisi kontrol, manajer atau pemantau. Teman juga bagus sebagai langkah awal menuju ke pemantau dan manajer. Hindari sebagai penghukum karena di situ identitas gagal. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu identitas gagal. Tetap kita gagal mendisiplinkan siswa jika kita berada pada posisi kontrol, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Apalagi untuk siswa kelas SMA ya. Jiwa memberontaknya lebih besar ya. Jiwa untuk menunjukkan keakuan dirinya itu lebih besar. Jadi jangan beri sebagai penghukum maupun membuat orang merasa bersalah. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru bisa di posisi pemantau atau manajer. Jadi di pemantau itu menghitung dan mengukur. Artinya menghitung dan mengukur kesalahan siswa sejauh mana kesalahan itu dilakukan. Kalau sebagai manajer selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ke siswa, kenapa itu manajer. Jadi dia pendekatan secara lalu kepada siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, di mana siswa nanti akan mengeluarkan menurutnya sendiri, akan mengeluarkan kenapa dia seperti itu. Jadi beberapa contoh pernyataan yang sering kita yang ada ya. Misal kalau kita bilang, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita membuat dia merasa bersalah. Kalau kita ucapkan kata-kata itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Jangan sampai kita mengucapkan kata itu ke siswa. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukan, tidak pernah. Itu kata tidak pernah itu tidak boleh kita keluarkan dari siswa. Jadi karena tidak pernah berarti dia selama ini tidak pernah melakukan hal yang benar. Walaupun sebenarnya secara kita tahu dia tidak melakukan hal yang benar, kita tetap tidak boleh mengatakan tidak pernah. Sebagai penyemangat bagi peserta didik. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu seringnya saya sering seperti itu. Ayolah jangan ribut nanti tidak enak kan gitu. Itu sebagai teman kita mengajak siswa. Kemudian Pak Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini biasanya di TK atau SD ya. Kita memberi bintang yang artinya penghargaan bintang. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ke manajer?
Jadi diberi pertanyaan lagi ke siswa bagaimana dia menyelesaikan masalah yang sudah dia perbuat. Itu posisi manajer, itu pertanyaan kita. Kalau hukum kita lihat lagi, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu pokok kata selalu, paling, selalu, kemudian tidak pernah, itu tidak boleh kita lakukan. Nantinya dia tidak ada pilihan lain selalu seperti itu. Itu yang tidak boleh kita lakukan ke siswa. Oke, kita ke materi terakhir. Materi terakhir hari ini yaitu segitiga restitusi. Jadi kita ke terakhir, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekali lagi saya ulang, ini sudah sering kita lakukan. Guru BP terutama pasti sering melakukan ini. Cuman mungkin saja tidak tahu apa yang sudah dia lakukan sebenarnya. Jadi ini segitiga restitusi. Langkah pertama dari segitiga restitusi itu sendiri adalah, ini model segitiga restitusinya, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa melakukan kesalahan, langkah awal kita adalah menstabilkan identitas namanya. Langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Baru kita menanyakan keyakinan. Jadi itu kita lihat menstabilkan identitas. Kita bisa bilang ini yang aslinya sebelum dilakukan pengembangan dari segitiga restitusi. Ini contoh aslinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus mengatakan seperti itu ke siswa. Ya, bukan kamu aja yang seperti ini. Banyak orang yang seperti ini melakukan kesalahan seperti ini. Itu sebagai penyemangat dia untuk bangkit. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu penyemangat untuk bangkit. Jadi dari situ dia akan mengeluarkan sendiri apa yang menjadi permasalahannya. Apa yang menjadi permasalahannya. Jadi dari sini, menstabilkan identitas. Langkah awalnya menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu tujuan kita. Jadi dia anak-anak melakukan kesalahan, kita buat dia bangkit kembali, kita buat bangkit dan menjadi positif terhadap diri sendiri. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, bisa seperti itu ya. Bisa, tidak ada manusia yang sempurna, itu kata-kata menstabilkan identitas. Artinya jangan, ibarat kata, jangan kita siswa panas, kita juga panas. Jadi kita yang menstabilkan. Kemudian Bapak Ibu juga, Bapak Ibu juga sering melakukan kesalahan, bisa kita bilang seperti itu sebagai penyemangat dia. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik menyelesaikan permasalahan ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri sendiri, apakah kamu bersifat baik pada diri sendiri, bisa kita tanyakan gitu. Kalau misalnya ada siswa, iya ibu saya yang salah, kan hasil akhir yang diharapkan dengan menyalahkan diri sendiri. Tapi kita mencari solusinya bersama-sama. Kemudian langkah kedua adalah validasi kebutuhan. Tadi ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi tadi sudah saya bilang bahwa di saat siswa melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Ada yang kebutuhan yang ingin dia tampilkan, yang ingin dia munculkan di situ dan tidak dia dapat. Jadi itu menurut ini segitiga restitusi divalidasi kebutuhan. Kita lihat apa kebutuhan yang ingin dia penuhi di sini. Bisa kita menggali lagi dengan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Bisa seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Sering kita ngomong seperti itu di siswa ya kan? Sering sekali kita. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu seperti itu? Mungkin bisa kita tanya, ada masalah apa? Ada masalah apa di lingkungannya? Kenapa? Orang tuanya mana ya? Bisa kadang kita seperti itu. Jadi itu namanya validasi kebutuhan. Dari situ kita tahu, misalnya, orang tua saya tidak ada, ibu dia pergi jadi TK di daerah kita sering seperti itu, atau orang tua saya di sawah terus, saya di rumah sendiri. Berarti itu dia sedang menunjukkan kebutuhan diri yang ingin dia munculkan. Dia butuh perhatian, dia mencari perhatian di sini. Jadi seperti itu ya.
yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu menandakan keyakinan. Kita tanyakan lagi di saat dia melakukan kesalahan, kita tanyakan lagi, masih ingat tak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi ya. Ingat tak keyakinan kelas? Oh ingat ibu, siapa buat kita semua ibu. Nah dari situ dia muncul lagi merasa, oh iya saya sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi seperti itu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih menurut kamu? Apa mungkin dia masih butuh penambahan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat? Bisa seperti itu ya. Kemudian bisa kita tanya, kamu senang dah melakukan kesalahan itu? Nanti dia akan merasa bersalah dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu untuk segitiga restitusi. Ya, di sini ada refleksi itu untuk akhir materi 6 materi. Jadi di sini kita menerapkan budaya positif di sekolah tentunya dengan melihat kebutuhan siswa kita, kemudian melihat ke diri kita di posisi kontrol mana kita berada, kemudian kita menyelesaikan dengan menggunakan restitusi. Dengan menggunakan restitusi, kemudian kita tidak menghukum siswa, kita menghindari hal-hal yang menyebabkan motivasi negatif ke peserta didik. Karena tujuan dari pembelajaran kita di sini adalah membuat siswa merasa nyaman dan bahagia. Itu kami tekankan di pendidikan Merdeka Belajar di sekarang ini dicanangkan, yaitu siswa harus tetap selalu merasa nyaman dan bahagia dalam pembelajaran. Tidak boleh kita memaksakan sesuatu yang tidak membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa. Kita sebagai guru lah yang berperan membangkitkan motivasi siswa, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki tentunya dan disesuaikan dengan kodrat zaman. Jadi siswa kita harus tahu memiliki keunikan tersendiri, memiliki perbedaan, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kita harus bisa merangkum semua apa yang menjadi bakat dan minat peserta didik kita, motivasi intrinsiknya kita kembangkan, kita buat dia senyaman mungkin belajar di kelas dan lingkungan sekolah. Seperti ibarat sedikit saya berikan ibarat dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu di sekolah itu seperti sawah. Sekolah itu seperti sawah, kemudian kita guru sebagai petaninya dan siswa adalah benih. Jadi di saat ladang sudah siap, sawah sudah siap ditanami, maka benih pun harus walaupun benihnya mungkin kita tidak tahu benihnya dari apa, kita kadang mendapatkan benih yang tidak bagus, tidak semuanya bagus, tapi kita tetap berpikir bahwa benih yang kita dapatkan itu bagus. Kitalah sebagai guru mengelolanya agar dia menjadi tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sumbawa, Ibu Darmawati ST MPD. Dari beberapa paparan yang kita tangkap, mungkin banyak istilah-istilah baru yang kita dengarkan. Istilah-istilah baru itu sebenarnya bukan baru juga, karena itu sudah sering dan pernah kita lakukan. Hanya mungkin kita tidak menyadari bahwa apa yang dipaparkan tadi oleh Ibu Darmawati itu adalah budaya positif yang sudah kita terapkan. Itu yang saya tangkap dari paparan Ibu Darmawati tadi. Baiklah, kita buka termin yang pertama dengan 2 penanya. Peraturannya adalah yang pertama, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya harus jelas. Silakan kepada penanya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Nama saya Diata Dewi. Yang ingin saya tanyakan saya masih mengalami kebingungan bagaimana langkah awal kita dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanya yang kedua, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Aisyah, ingin bertanya bagaimana cara memberikan hadiah yang bersifat memotivasi siswa. Terima kasih. Baiklah, termin yang pertama ada dua penanya dari Ibu Dian yang menanyakan bagaimana memulai budaya positif. Yang kedua dari Pak Bakti Aisyah, bagaimana memberikan hadiah sebagai motivasi yang positif. Bisa langsung dijawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari pertanyaan Ibu Dian dulu ya. Bagaimana memulai budaya positif? Jadi, untuk memulai budaya positif tentunya harus sebagai pendidik kita mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri baru diperlihatkan kepada siswa sesuai dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutuli Handayani, memberi teladan. Kita harus mampu memberi teladan. Jadi walaupun di sini memang kita kenapa di semboyan Tutuli Handayani dimunculkan dari atas yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, karena memang kita sebagai penuntun siswa. Jadi kita memberi teladan, memberi dorongan kepada siswa dengan melalui teladan yang diberikan. Kita memberikan contoh budaya positif di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kalau contoh sederhana, kita datang tepat waktu ke sekolah, masuk kelas di saat ada jam pelajaran, kemudian sesama guru kita saling akur, kelihatan bahagia dilihat oleh siswa. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai contoh, sebagai contoh yang akan diberikan kepada peserta didik. Dengan contoh itu, tentunya dengan teladan itu peserta didik akan termotivasi juga untuk melakukan hal yang sama. Jadi anggaplah misalnya kita jalan sedikit, ada sampah, kita lihat, kita nunduk sebentar, kita ambil. Itu contoh sederhana. Nanti siswa akan berkata, oh ibu guru aja mungut sampah, berarti kita juga bisa. Jadi seperti itu. Itu budaya positif yang sederhana. Jadi intinya dari dalam diri kita dulu, baru itulah yang akan dilihat oleh peserta didik kita. Kira itu ya. Kemudian untuk yang pertanyaan Pak Bakti, bagaimana memberikan hadiah, contoh memberikan hadiah sebagai motivasi positif ke peserta didik bisa dilakukan dengan tanpa memberikan janji. Istilahnya tidak memberikan janji, tidak menjanjikan. Jadi misalnya di saat ulangan, jangan mengucapkan seperti terus terang sering saya bilang, nanti kalau dapat 100 saya kasih hadiah, itu salah. Jadi jangan memberikan janji, tapi di saat dia memperoleh nilai tinggi, kita beri dia, kita kasih dia sebagai motivasi untuk belajar. Jadi itu motivasi positif. Jadi dia bukan belajar untuk mendapatkan hadiah, tapi itu kemampuan intrinsik yang dia munculkan dan kita memberi respon atas prestasi yang dia peroleh. Jadi bisa seperti itu. Jadi misalnya hadiah juara 1, 2, 3 kelas bisa juga kita kasih, tapi tidak dijanjikan, tidak dalam sebuah janji. Jadi bisa saja kita apa dalam satu semester misalnya, semester ini kita tidak memberi hadiah, bisa saja, tapi siswa tidak akan menunggu karena itu bukan janji. Jadi itu akan menjadi motivasi positif. Jadi seperti itu ya. Ya, benar. Ya, Pak. Terima kasih. Demikian tadi tanggapan dari Ibu Darmawati atas pertanyaan dari Ibu Dian, bagaimana menumbuhkan budaya positif. Dari Pak Bakti Aisyah MPD, bagaimana menumbuhkan motivasi positif. Baiklah, kita mulai kembali termin yang kedua. Kita buka dua penanya. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan kepada Bapak Faisal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Pak.
Di sini saya tertarik dengan segitiga restitusi, segitiga biru ya, yang tadi digambarkan oleh pemeras syarat. Jadi saya ingin bertanya, apakah secara kronologis segitiga restitusi itu harus dilaksanakan secara berurutan? Terima kasih. Penanya yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Tumpang. Dari pemaparan materi tadi, saya tertarik untuk menanyakan apakah di setiap kelas itu harus ada keyakinan kelas. Yang kedua, kapan dibuat dan siapa yang merancang? Baiklah, terima kasih. Ada dua penanya. Yang pertama dari Bapak Muhammad Faisal SD yang mempertanyakan restitusi, apakah pelaksanaannya harus secara berurutan. Kemudian dari penanya yang kedua, Bapak Afandi, bagaimana dengan keyakinan kelas itu, apakah wajib dibuat dan bagaimana caranya? Dan kapan dibuatnya ya? Kami silakan kepada Ibu Darmawati STPD untuk menjawabnya. Baiklah, saya jawab dari pertanyaan dari Pak Faisal tadi. Segitiga restitusi, apakah tahapannya berurutan, harus selalu berurutan? Jadi di situ di segitiga itu bisa kita lihat validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan berada pada posisi yang sejajar, ya, posisi yang sama. Sedangkan menstabilkan identitas berada pada posisi bawah. Jadi secara membaca tanda seperti itu berarti langkah yang awal yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Itu harus dilakukan lebih awal. Sedangkan validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan bisa secara acak mana yang duluan. Jadi karena posisinya sejajar bisa kita lihat. Jadi tapi menstabilkan identitas tetap harus itu yang pertama dilakukan dalam segitiga restitusi. Kalau validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, bisa mana saja yang duluan dari tandanya itu bisa. Biasanya kita kadang menanyakan keyakinan dulu, kadang seperti itu, kadang validasi kebutuhan dulu, jadi acak. Ya, jadi seperti itu ya. Tentunya tidak perlu berurutan untuk masalah validasi dan menanyakan. Kemudian dari pertanyaan dari Pak Pandi tadi, keyakinan kelas, apakah harus ada di setiap kelas? Harus, sebenarnya harus ada keyakinan kelas itu, karena keyakinan kelas itu adalah perjanjian kesepakatan sesama warga di dalam kelas. Kesepakatan peraturan yang harus dijalani. Mungkin saja berbeda dengan kelas lain, tapi itulah yang harus dijalani di kelas tersebut. Itu keyakinan kelas harus ada. Kapan dibuat? Dibuat di saat awal tahun ajaran sebenarnya. Atau bisa saja direvisi. Misalnya ada tambahan dari temannya, revisi lagi. Direvisi di tengah pembelajaran, di tengah jalan juga bisa seperti itu. Atau direvisi setiap semester bisa juga. Kemudian siapa yang membuat? Yang membuat adalah kerjasama atau kolaborasi wali kelas dengan warga kelas tentunya. Jadi wali kelas hanya bertugas sebagai pemantau, penuntun, siswalah yang menentukan apa yang akan menjadi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu ditempel di kelas, di dalam kelas, supaya warga kelas selalu mengingat apa yang menjadi kesepakatan mereka. Seperti itu ya Pak. Terima kasih. Demikian tanggapan dari Ibu Darmawati. Penyampaian paparan sosialisasi implementasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SMA Negeri 1 Umpang telah disampaikan dengan apik oleh Ibu calon guru penggerak Darmawati SD MPD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu menarik minat atau menggugah keinginan positif
dari Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda ini, untuk ikut calon guru penggerak. Karena Merdeka Belajar, bagaimanapun guru penggerak itu nanti yang akan bergerak, menggerakkan dan digerakkan. Saya kira itu demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan ini. Kami tutup acara ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.